Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sandra Mugiawan. Saya dari kelompok 9 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer UB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari sosial eksperimen kami dalam mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, sosial eksperimen yang kami ambil ini adalah memiliki tema atau topik terkait dengan hubungan antara pemahaman Pancasila dengan sikap gotong royong. Sebelumnya di sini saya tidak sendiri, saya bersama 5 rekan saya, ada Matius Garbela, ada Armansyah, ada Ivan Maulana, ada Muhammad Khalif Alami, dan ada Bernas Cakramukti. Untuk pemahaman lebih lengkap terkait hasil dari sosial eksperimen kami akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya di selanjutnya. Saya akan menjelaskan survei dari studi kasus untuk pertanyaan berikutnya, yaitu Anda sedang duduk di sebuah warung yang ramai. Tidak lama kemudian, di dekat warung tersebut terdapat seorang bapak-bapak yang mobilnya mogok. Bapak tersebut berdua dengan rekan kerjanya dan mereka mencoba mendorong mobil tersebut ke sebuah bengkel yang tidak terlalu jauh. Apakah Anda akan menawarkan bantuan kepada mereka? Dari 12 responden yang kami dapatkan, terdapat 83% atau 10 orang yang menjawab langsung membantunya. Satu orang menjawab bantu jika ada orang lain yang membantu juga, dan satu orang menjawab tidak usah membantu karena bengkelnya tidak terlalu jauh. Dari data berikut, dapat disimpulkan bahwa tingkat empati dan gotong royong responden cukup tinggi. Namun ada segelintir orang yang tidak acuh terhadap kejadian tersebut. Menurut saya, seharusnya kita langsung membantunya karena sikap gotong royong melekat dengan masyarakat Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan survei pertanyaan kedua dari pertanyaan studi kasus. Yang soalnya itu, Anda sedang mengendarai sepeda motor di malam hari. Di jalan Anda melihat seseorang dari kampus Anda yang tidak Anda kenal secara pribadi. Namun Anda mengenali karena pakaiannya berasal dari kampus Anda. Dia sedang duduk di pinggir jalan dan terlihat bingung. Apakah Anda akan mencoba menyempatkan waktu untuk bertanya atau membantu orang tersebut? Dari pertanyaan ini, kami memberikan beberapa pilihan dan juga responden dapat menjawab secara pribadi di pilihan lain di kolom tersebut. Dari data yang kami dapatkan melalui Google Form, 75% menjawab untuk mendatanginya dan membantunya dengan memberikan bantuan yang berbeda. 25% dari keseluruhan akan membantu untuk membawa ke tempat yang lebih ramai. Dan 50% dari keseluruhan akan membantu untuk menawari tumpangan pulang. Namun masih terdapat 25% dari keseluruhan yang acuh dan tidak ingin membantu ataupun menanyakannya. Dari hasil pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa orang yang tidak berempati dalam budaya gotong royong. Menurut pendapat pribadi saya tentang kasus ini adalah untuk tetap mendatangi dan menanyakan apa yang terjadi. Dan jika kita mampu untuk membantunya, sebaiknya kita lakukan itu. Sikap ini adalah sikap gotong royong yang dimiliki Indonesia sejak dulu dan mulai memudar seiring berkembangnya zaman. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 terlebih dahulu yang ada di kuesioner ini dengan jumlah responden sebesar 12 orang. Oke, jadi Anda sedang berada di sebuah taman kota yang ramai di siang hari. Ada seseorang dengan kursi roda sedang ditinggal oleh pendampingnya. Ia haus, namun ia tidak dapat pergi membeli minuman sendiri karena terdapat tanjakan ke arah tempat membeli minuman tersebut. Apakah Anda akan mencoba untuk membantu orang tersebut? Oke, jadi di soal ini itu terdapat 4 jawaban yang bisa dipilih, tetapi 2 jawaban terakhir itu tidak dipilih sama sekali oleh ke-12 responden tadi, sehingga jawaban hanya terpusat di 2 jawaban pertama saja. Dengan persentase 58,3% itu memilih jawaban nomor pertama, yaitu membelikan ia minum atau membantu ia ke tempat beli minuman. Dan 41,7% memilih jawaban kedua, yaitu menunggu dan baru membantu jika sudah lama mendampingnya tidak kembali. Dan sisanya yang tidak memilih kedua jawaban ini, yaitu baru membantu jika ia meminta. Dan yang terakhir tidak perlu membantu, orang yang merawatnya pasti akan kembali sebentar lagi. Oke, berdasarkan data di atas bisa ditarik beberapa kesimpulan, yaitu mereka yang mengikuti kuesioner ini, terutama yang baru saja menjawab soal nomor 1, bisa dibilang sudah memiliki rasa simpati dan gotong royong yang cukup baik antar sesama.
Walaupun jawaban yang didapatkan hampir terbagi menjadi dua kubu, yaitu pada jawaban nomor 1 dan nomor 2. Karena menurut saya sendiri kedua jawaban tersebut tidaklah salah. Orang yang menjawab jawaban nomor 1 tentunya memiliki sifat gotong royong yang lebih tinggi daripada orang yang memilih jawaban yang lainnya. Dan orang yang memilih jawaban kedua bukan berarti tidak memiliki sifat gotong royong yang tinggi. Mungkin saja ya orangnya lebih berhati-hati dan juga lebih menghargai privasi orang lain. Pertanyaan keempat adalah situasi di mana kita menemukan seseorang dalam keadaan kritis dan kita sendiri dalam waktu yang kurang nyaman, yaitu malam hari. Pertanyaan ini dibuat untuk melihat empati kita dalam membantu seseorang dalam keadaan kritis itu. Untuk hasilnya, dari responden kita, jawabannya ada 2, tapi mereka tidak beda jauh dan mereka semua memilih untuk membantu orang yang dalam keadaan genting itu. Jawaban pertama adalah mereka langsung membantu dan memanggil emergency, yaitu orang medis yang diasumsikan sudah pernah menanggapi situasi ini sebelumnya. Dan jawaban kedua adalah mereka memanggil orang-orang lain yang ada di sekitarnya, karena malam hari pasti lebih agak sulit. Mereka berarti akan meminta empati orang-orang yang diminta tolong dengan menanggapi situasi yang sama, yaitu waktu yang kurang nyaman dan situasi orang yang sangat kritis. Dalam yang dapat kita lihat dari hasil ini, lebih banyak orang memilih jawaban nomor 1. Mungkin mereka lebih percaya dalam orang medis profesional yang diasumsikan telah menanggapi situasi ini sebelumnya. Kemudian pertanyaan studi kasus terakhir yang kami berikan kepada responden adalah semisal jika responden sedang menggunakan media sosial, lalu ia menemukan kabar bahwa salah seorang mahasiswa dari fakultasnya, adiknya sedang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan bantuan berupa donasi. Apa yang akan dilakukan oleh responden? Apakah ia akan bantu membagikan saja, atau ia akan memberikan donasi saja, atau ia akan membagikan dan memberikan donasi, atau ia tidak akan melakukan apa-apa? Dan dari hasil jawaban responden telah kami dapatkan bahwa 50% orang akan membagikan link dan melakukan donasi sendiri, dan 33,3% akan membantu donasi saja, dan terakhir 16,7% orang akan membagikan link donasi saja. Dari hasil jawaban survei ini kami temukan bahwa pada kasus ini semua responden memilih untuk membantu. Oke, sekian video sosial eksperimen dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.